Next, kita lanjut lagi ke non-clause. Non-clause adalah clause yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, contoh kalimat biasanya seperti ini. I drink water. Ya kan? Terus non-clause-nya adalah I drink what you drink. Terus kalimat biasanya, water is good for health. What you drink is good for health. Kayak gini. Ini juga sama. Bisa dia sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Ya. Kalau yang a subject, contohnya di sini, that it shouldn't has a book is a must. Kalau yang objek, I understand what teacher explain. Oke, simpelnya seperti ini. Kalau dalam WH question, kalau kalian mau nanya teman kalian nih, where is your car? Gitu kan? Di mana mobilmu? Itu kan pertanyaan. Where is your car? But kalau kalian mau ubah jadi non-clause, itu nggak boleh jadi pertanyaan, harus jadi pernyataan. I don't know where your car is. Jadi kalau tanya, where is your car? Tapi kalau pakai non-clause, jadinya I don't know where your car is. Contohnya lagi, kalau tanya, what's your name? Kan? Kalau jadi non-clause berarti I don't know what your name is. Itu untuk simpelnya. Coba please make your own non-clause. Coba kalian bikin sendiri non-clause-nya gimana, bebas. Yang jelas kalau non-clause ini dia menjelaskan noun ya, jadi nggak boleh ditaruh di depan kayak yang tadi. Dan non-clause di sini dia pasti pakainya WH question. Nah, di sini kata sambung non-clause-nya di sini ada who, why, where, what, when, which, sama that. Whoever, wherever ini juga boleh. Jadi kalau who kan siapa, whoever siapapun, why itu mengapa, wherever dimanapun, where, wherever dimana, dimanapun, which yang mana, whichever yang mana aja, what, whatever, apa, apapun dan seterusnya. Kalau enggak, contohnya lagi seperti ini. I don't know why you are so beautiful. Nah, itu juga boleh. Jadi kan, I don't know why you are. Bukan, I don't know why are you. Gitu ya. Come on, please make your own sentences. One sentence only, that's okay. Use this non-clause. You may choose one of them. Okay. Let's get started from Cipta Arta. I'm happy whenever apa ya? Bentar, Miss. Oke. Seru nih. I'm happy whenever aku bahagia kapanpun. Apa ya? Aku bahagia kapanpun kamu bersamaku. Nah, gitu gimana coba? I'm happy whenever with you. Oke. Atau you are with me. Gitu. Boleh lah ya. Oh iya. Langsung praktek ya di sini. I'm happy whenever you are with me. Next, Anis Fitria. Nis. Anis Fitria, can you hear me? Oke, kita skip dulu bulan.
Wulan. Wow, Wulan. Anis Hairunisa. I don't know. Apa ya Bu? Apa ya Miss ya? I don't know. I don't know. Si. Kata sambungnya dong dipakai dong. I don't know. I don't know where are you? Itu kan masih pertanyaan. Where are you? Itu masih pertanyaan. Jadi harus diubah ke pernyataan. Berarti gimana? I don't know. Bentar, Miss. Ada panggilan masuk. Gimana tadi? Kan pertanyaan. Ya. Jadi kalau where are you itu kan pertanyaan. Jadi kalau pakai non clause itu harus diubah jadi pernyataan. Berarti gimana? Pernyataan. Tadi kan pertanyaan dari mana kamu, terus pernyataannya I from Jakarta kayak gitu. Bukan. Kan kamu bilangnya I don't know where are you, kan aku nggak tahu di mana kamu. Yes. Diubah jadi pernyataan. Jadinya gini, I don't know where you are. Jadi bukan where are you. Kalau where are you itu masih pertanyaan. Gitu. Jadi where you are. Okay, good. Where you are. Next. Nur Hikmah Aulia Sukma. Nur Hikmah Aulia Sukma. No respon. Sastia. I don't know why you are so pretty. Okay. Yeah, I do not know actually. Yam Tinding sih. I don't know why. I don't know why you are so amazing, girl. Yam Tinding sih nama panggilannya siapa ya? Boleh, you can call me Yamti, Miss. Yamti. Yes. Oh, kirain nama panggilannya Yam gitu. Kayaknya Boleh. Yam. Next, Mega Dewi. I don't know who broke your book. I don't know who broke your book. Okay, it's good. Martina. I don't know whether Martina will come or not. I don't know whether Martina will come or no. Okay, good. Nur Safitri. I don't know why you are angry with me. I don't know why you are angry with me. Anissa Rizky, Fitria Stuti. I don't know what you say. Okay, I don't know what you say. Kintan. Tan. Kintan. Oke, while waiting, coba Wulan. Oke. Masih no respon. Oke, so let's continue. Wait.
Oke, coba Nur Hikmah. Ayo, please make sentence. I listen carefully what she said. Okay, I listen carefully what she said. Okay, good. Okay, so let's continue. Nah, ini contoh soal analisis. Ya, coba kalian analisis kira-kira ya, subjeknya yang mana, terus verbnya yang mana, terus conjunction-nya yang mana. Contoh ya, contoh yang nomor 1. Kita harus cari verbnya dulu. Kalau udah ketemu verb, pasti kita ketemu subjek. Karena kalau kita udah ketemu subjek, belum tentu kita dapat verbnya. Karena ada yang subjek asli, ada yang subjek palsu, kayak yang tadi tuh. Ini juga ada. Start itu kan juga kata kerja. Tapi start di sini dia bukan kata kerja asli. Jadi kata kerja aslinya di sini adalah yang is. Oke. Terus subjeknya adalah when the season starts. Tapi dia bentuknya sebagai clause, ya, non clause di sini. Terus conjunction-nya atau kata hubungnya yang mana? When. Jadi conjunction-nya when, subjeknya adalah when the season starts, verb-nya adalah is. Oke, sekarang coba kalian kerjakan yang nomor 2, 3, 4, 5 di kolom chat ya. Contohnya seperti itu tadi. Kasih contoh. Subjek. When the season starts. Terus conjunction when. Verb is. Kayak gitu contohnya. Okay, come on, please do yang number 2, 3, 4, and 5.
Okay, because you have already finished. Actually, I asked you to do all ya. Jadi sebenarnya kalian semua yang ngerjain 2, 3, 4, 5. So it's not number 2, one person, number 3, but that's okay. We can discuss it together here. Okay, so let's discuss that from number 2. So here, Anis, Hoirunisa, you say that the manual is the subject. Nah, yang perlu kita ketahui adalah subjek ini pasti langsung berkaitan dengan verb, gitu ya. Jadi nggak ada space-nya. Kalau the manual itu adalah subjeknya, terus kok how? Apakah how ini sebagai verb? Dari mana tatanan subjek, terus objek dulu baru verb? Ya kan? Jadi harus subjek, habis itu verb. Verbnya di sini udah benar, jadi verbnya ini adalah should be. Yeah. Gitu. Tapi subjeknya di sini adalah satu kesatuan. The manual, how the device. Ini subjeknya. Ya. Baru how-nya ini sebagai conjunction. Terus verbnya baru should be built. Okay. Next, yang number 3. This one is answered by Hanifah. Okay, subjeknya why the patient's conditions worsen it. Ini subjek. Terus conjunctionnya why. Verbnya is. Okay. Okay, why the person condition worsen it. Okay, good. That's emang subjeknya. Dan verbnya adalah is. Dan conjunctionnya adalah why. So that's correct. Terus yang number 4. Wait. Here is answered by Nur Safitri. Di sini subjeknya adalah the professor tells. Itu subjeknya. Verbnya is, conjunctionnya when. Nah, untuk yang number 4, ya, verbnya itu, ya guys, verbnya itu nggak jatuh setelah conjunction. Karena kalau jatuhnya setelah conjunction, dia ikut klausa, gitu. Sedangkan is, yang nomor 4 itu, dia jatuhnya kan setelah klausa. Berarti dia bukan kata kerja. Memang, is ini kata kerja, tapi dalam kalimat ini dia bukan kata kerjanya. Dia cuma sebagai pelengkap atau sebagai tadi phrase atau klausa, ya, sebagai objek lah seperti itu. Terus mana Miss verbnya? Verbnya itu adalah tells, ya. Baru subjeknya itu the professor. The professor tells, jadi profesor menceritakan. When is the paper submitted? Tuh, kenapa kok di sini is-nya setelah when? Padahal tadi kan harus subjek dulu baru is. Nah, karena di sini when is the paper submitted, dia harusnya memang the paper is submitted. I don't know, probably this one is typo. Ya, jadi memang harusnya the professor tells when the paper is submitted. Gitu. Jadi memang harusnya profesor memberitahu kapan paper atau tugasnya itu dikumpulkan. Gitu ya. So the correct actually when the paper is submitted. Next, yang number 5. Whether you go or stay is not my business. Okay. Here answered by Kintan. Subjeknya adalah go or stay. Okay. Conjunctionnya whether ya, bukan whatever. Terus verbnya is. Nah, satu kesatuan ya, sama kayak yang nomor 1. Nomor 1 itu kan when the season starts. Itu kan sebagai subjek. Yang number 5 juga gitu. Whether you go or stay. Nah, itu dia sebagai subjek.
entah kamu mau pergi atau tinggal, gitu. Itu satu kesatuan. Whether you go or stay, baru verbnya adalah is. Terus conjunction-nya whether. Oke ya. So that's all. Ini yang about conjunction. Okay, so next let's continue. Conjunction, adjective clause, sama noun clause. Ini summary-nya. Jadi, I received a certificate after I had submitted all the tasks. So, ini conjunction. Conjunction-nya adalah after. Terus yang the man who wears a hat is my friend. Nah, ini dia sebagai adjective clause, menjelaskan tadi. Laki-laki yang mana? Who wears a hat. Terus, what you drink, ini noun clause. I drink what you drink, ini juga sama. Jadi, summary atau ringkasannya, noun clause itu selalu didahului kata sambung. Pasti ada conjunction-nya. Terus, noun clause bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Next, kita lanjut ke derivation. Derivation ini ada apa? Dia itu adalah perubahan kata. Perubahan kata itu contohnya seperti ini loh. Jadi dia kan kata dasarnya adalah beauty, kecantikan. Tapi bisa berubah jadi beautify, beautiful, beautifully, gitu. Dan dia punya arti sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan kelas katanya. Di situ yang pertama ada noun. Noun itu kata benda, ya. Makanya di situ artinya kecantikan. Terus yang kedua adalah verb. Verb itu kata kerja. Makanya beautify itu artinya mempercantik. Ya. Terus kalau yang adjective atau kata sifat, karena dia mensifati, berarti beautiful itu artinya cantik. Terus kalau adverb, karena dia keterangan, berarti ada dengannya, dengan cantik. Seperti itu ya. Jadi beauty, beautify, beautiful, sama beautifully, itu mereka kelas katanya berbeda semua. Dan mempunyai arti yang berbeda. Contoh lagi. Educate. Itu kan mendidik. Kelas katanya dia verb atau kata kerja. Noun-nya apa kalau educate? Education. Ya kan? Pendidikan. Seperti itu. Terus adjektifnya apa? Educated. Gitu. Terpelajar. Dan adverb-nya berarti dia educately. Karena kebanyakan yang adverb ini tinggal tambahin li, seperti itu. Kayak contohnya yang di sini. Ini ada noun-nya juga. Nah, untuk mengubah ke noun itu bisa tambahin ion. Nah, organization. Ini kan kata kerjanya kan berarti dia organize. Ya kan? Complication. Berarti kan dia kata kerjanya complicate. Seperti itu. Dan seterusnya. Terus kalau yang politeness juga sopan, itu polite. Berarti kalau politeness, kesopanan. Ya.